Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nopiatul Hasanah dari kelas PAI 1B. Di sini saya akan membahas mengenai komponen-komponen dasar pendidikan Islam. Komponen dasar pendidikan Islam yaitu yang pertama ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu untuk menanamkan sistem-sistem norma tingkah laku perbuatan yang didasarkan kepada dasar-dasar yang dijunjung oleh lembaga pendidikan dalam suatu masyarakat. Yang kedua ada peserta didik. Peserta didik disebut juga dengan murid atau juga orang yang belum dewasa atau orang yang belum mengetahui sesuatu. Yang ketiga ada pendidik. Pendidik yaitu guru atau orang tua atau juga orang dewasa. Pendidik dalam pendidikan formal biasanya harus memiliki ijazah, sedangkan pendidik dalam pendidikan non-formal tidak diperlukan ijazah asalkan mengetahui pengetahuan yang luas. Yang keempat ada isi pendidikan. Isi pendidikan yang biasanya disebut kurikulum dalam pendidikan formal, berisi mengenai tujuan pendidikan. Yang kelima ada konteks yang mempengaruhi pendidikan. Konteks yang mempengaruhi pendidikan di sini terdapat 4 macam. Yang pertama, lingkungan, yang kedua sarana, yang ketiga metode, yang keempat sistem atau kurikulum. Yang pertama, dalam konteks lingkungan juga harus bersih, harus nyaman. Yang kedua, dalam konteks sarana. Sarana alat atau bahan, contohnya seperti papan tulis, meja, kursi, dan lain-lain. Yang ketiga, ada metode. Metode dalam pendidikan terdapat 7 metode. Yang pertama, ada metode ceramah. Yang kedua, ada metode diskusi atau kelompok atau musyawarah. Yang ketiga, ada demonstrasi atau eksperimen. Yang keempat, ada perumpamaan. Yang kelima, ada ibroh dan mauidhoh, yaitu ibroh yaitu pelajaran yang dapat diambil, mauidhoh yaitu nasihat yang dapat diambil. Yang keenam ada keteladanan. Yang ketujuh ada targhib dan tarhib. Tarhib ini yaitu memberi hadiah, sedangkan tarhib yaitu memberi hukuman. Komponen-komponen utama kurikulum. Yang pertama ada tujuan kurikulum. Ini berisikan gambaran kualitas manusia yang diharapkan terbentuknya dari proses pendidikan. Selanjutnya ada isi atau materi kurikulum. Isi atau materi kurikulum ini berisikan fakta atau konsep prinsip, nilai, dan keterampilan yang diberikan kepada peserta didik. Yang ketiga ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran di sini contohnya membuat kelompok atau suasana belajar menjadi nyaman atau juga mengadakan praktik lapangan. Yang keempat, ada komponen evaluasi. Komponen evaluasi yaitu untuk menilai pencapaian tujuan kurikulum dan menilai proses kurikulum secara keseluruhan. Dan hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai perbaikan dan penyempurnaan kurikulum tersebut. Kesimpulannya yaitu, pendidikan Islam adalah usaha dasar untuk mengarahkan peserta didik menjadi pribadi muslim yang kamil dan berasaskan Islam. Komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan minimal terdiri dari 4 komponen. Di antaranya yaitu tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, isi pendidikan, dan konteks yang mempengaruhi suasana pendidikan, yakni lingkungan, sarana, metode, dan sistem atau kurikulum pendidikan. Komponen dasar kurikulum pendidikan meliputi pertama ada dasar dan tujuan pendidikan, yang kedua prinsip kurikulum pendidikan Islam, yang ketiga pola organisasi kurikulum pendidikan Islam, yang keempat ada orientasi pendidikan, yang kelima ada sistem evaluasi pendidikan Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.